Pada sekitar tahun 576 Masehi, di kota suci Makkah, pusat perniagaan budaya Quraisy, lahirlah seorang anak lelaki dari keluarga terpandang Bani Umayyah. Ia diberi nama Utsman bin Affan. Menyusul tradisi bapaknya, Affan bin Abi al-Marsyad, sang bayi memasuki dunia dalam lingkungan penuh penghormatan, di tengah deru negosiasi dan cahaya sejarah yang sedang terbentuk. Affan, ayahnya, dikenal luas sebagai pedagang yang sukses, sementara ibunya, Arwa binti Quraisy, adalah sepupu Rasulullah. Dari fisik, Utsman tampak mirip kakeknya, dan getirnya masa kanak yang teguh terbentuk dari nilai-nilai Quraisy jujur, tegas dan rendah hati. Menjelang usia 30, ketika wahyu mulai turun di Gua Hira, Allah menautkan Utsman ke dalam barisan As-Ses, Sabiqun awalun generasi pertama pejuang Islam. Ia mendengar bisikan keteguhan dari Abu Bakar As-Siddiq, dan tak lama berselang, ia mengucap kalimat syahadat di hadapan sahabat mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi keputusannya bukan tanpa efek. Pamannya, Hakam bin Abil Ash, mengecamnya tanpa ampun. Utsman tetap bersabar. Rasa sakit di hati baginya adalah harga kecil bagi ridha ilahi. Bahkan ketika ia dan istrinya, Ruqayyah, hijrah ke Habsyah. Di tengah aneka coba di negeri pengasingan, imannya tak terguncang. Di Madinah, Utsman dipandang bukan sekadar sahabat, namun menjadi bagian dari keluarga Rasulullah. Pernikahannya dengan Ruqayyah, dan kemudian Ummu Kulsum, memberikan gelar istimewa, Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Rasulullah pernah berbahasa lembut, kalau aku punya anak perempuan ketiga, pasti akan aku nikahkan dengan Utsman. Meski memiliki simpul darah yang kuat dengan Nabi, Utsman tetap menjaga kesederhanaan rumah tangganya, dengan lantai tanah, lampu minyak dan hidangan seadanya. Setiap harinya, ia tegaskan bahwa kemiskinan materi bukanlah penghalang kemuliaan akhlak. Utsman bukan orang yang suka maju ke medan laga, namun ketulusannya memberi cara lain terkait keberadaan dalam perang. Perang Badar, meski sakit, Rasul menyatakan pahala orang tidak berbeda, walau absen karena uzur. Perang Uhud, Utsman terluka, berdiri dengan pedang bengkok, melindungi Rasul, sosok yang mulai dipandang sebagai panutan keberanian dan kesetiaan. Perjanjian Hudaibiyah 628 Rasul memilihnya sebagai duta ke Makkah, sebuah tanda bahwa kepercayaannya bukan tanpa dasar. Ia hadir di tengah Quraisy, membacakan perjanjian resmi, dan membalas penghinaan dengan tata tutur dan hikmah. Bukan hanya peperangan yang menjadikan Utsman istimewa, tapi hatinya yang besar. Saat penduduk Madinah kekeringan, ia membeli dan wakafkan sumur rumah. Air mengalir gratis untuk umat. Di Perang Tabuk, ia mewakafkan 300 unta, lengkap dengan persenjataan, satu dari 3 unta utama pasukan Muslim. Nabi bersabda, tak akan membahayakan Utsman. Apa yang ia lakukan setelah hari ini? Ia memberi tidak karena diumumkan. Ia memberi lantaran ia ingin membersihkan dirinya, sebuah refleksi nyata sabda Rasulullah. Yang terbaik adalah yang memberi, bukan yang pamatif. Merasa khawatir adanya fragmentasi bacaan di wilayah jauh, ia memanggil Zaid bin Sabit dan tim dari Ali, Abdurrahman bin Haris, untuk menyusun mushaf satu suara, satu penulisan, dikirim ke Kofiba, Madinah, Kufah, Basra, Syam, dan Mesir. Ini menandai salah satu warisan Utsman yang abadi. Ketika Umar bin Khattab wafat 644 umat berdiskusi siapakah penerus kepemimpinan yang paling layak. Diskusi diadakan di rumah Hadrat Umar, melibatkan 6 sahabat terbaik, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabal, Uthman bin Talha, Sa'id bin Abi Waqqash, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Setiap kandidat diberikan 1 suara. Utsman diberi 2 suara sebagai penyelesai akhir menjadi khalifah ketiga. Meski ia tunduk menangis bukan, karena bangga ia dibimbing oleh ayat Al-Quran, dan katakanlah, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ki Estaha 114.
Aksi-aksi Utsman membangun negeri ternyata menimbulkan dua wajah dunia yang bertolak belakang. Dirinya menengahi gubernur, menetapkan Umayyah sebagai pejabat tuduhan bahwa suku memonopoli kekuasaan. Faktanya, Bani Umayyah sudah lama memiliki jaringan profesional, nilai kompetensi dipertimbangkan, tetapi syarat kesetiaan umat tetap utama. Fitnah surat palsu. Surat-surat disebarkan ke Kufah dan Basra, berisi pengaduan penuh kebohongan sebuah propaganda politik premodern. Emosi publik memanas, terutama di daerah baru Islam yang belum mengenal musyawarah yang adil. Utsman membuka dialog, membebaskan tahanan, dan tetap bersabar. Tekanan meningkat menjadi demonstrasi panjang dalam bentuk pengadilan, tekanan, surat tuntutan. Para pendemo datang dari Kufah, Basra, dan Mesir dengan sejumlah pasukan, menuntut Utsman turun dan dibawa ke pengadilan publik. Ia hanya menjawab dengan doa, "Ya Rob, jadikanlah harga diriku lebih berat di hatimu daripada di hati-hati mereka yang hasut." Rumahnya dikurung 40 hari. Tidak boleh keluar untuk salat Jumat. Tekanan politik dan ekonomi meningkat. Sahabat berusaha membantu, namun Utsman menolak tindakan kekerasan. Pada 21 Ramadan 35 Hijriah, para pemberontak menerobos masuk saat ia sedang membaca mushaf di ruang rumah. Ia sedang membaca surah Al-Baqarah ayat 137, "Maka Allah akan mencukupimu dari mereka." Ketika pedang mereka menghantam, darah menyiram mushaf, indikasi kezaliman sekaligus keteguhan iman. Wafatnya ditutup malam itu hanya dimakamkan oleh sahabat dekat, seperti Ali bin Abi Thalib, Zubair, dan Muhajirun di Baqi, Madinah. Syahidnya Utsman menandai awal fitnah besar dalam sejarah Islam. Dua fase besar kerusuhan internal, fitnah pertama dan kedua, namun warisannya terus hidup. Mushaf Utsmani tetap menjadi Al-Quran, standar umat, sistem administrasi dan keuangan yang adil. Kepemimpinan moral mengutamakan musyawarah, kasih sayang, kesabaran, keteladanan bagi pemimpin muslim, dermawan dan pendamai. Utsman bin Affan bukan hanya seorang khalifah, bukan pula sekadar sahabat Rasulullah, ia adalah simbol keteguhan dalam kelembutan, ketegasan dalam kebaikan, dan kesabaran dalam badai fitnah. Ia wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, kitab yang ia perjuangkan untuk disatukan demi umat. Namanya abadi di langit sejarah Islam, bukan karena kekuasaan, tapi karena keikhlasan. Hari ini, setiap ayat yang kita baca dari mushaf standar Al-Quran adalah warisan dari tangan tenang seorang hamba pilihan. Semoga Allah meridainya dan menjadikannya teladan bagi pemimpin, bagi umat, dan bagi kita semua yang terus mencari jalan menuju cahaya.